Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bapak dosen. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Azamah Sholatul Ramdini, Liana, dan Mustajab. Pada hari ini akan membawakan video yang membahas tentang epistemologi dalam filsafat ilmu. Epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validitas atau sah berlakunya pengetahuan itu. Lalu, apa saja macam-macam epistemologi? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita dengarkan lebih seksama. Untuk penjelasan yang pertama dibawakan oleh saya sendiri, dan yang kedua dibawakan oleh Mbak Liana, dan yang terakhir dibawakan oleh Mas Mustajab. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama. Objek dan tujuan epistemologi. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, tidak jarang pemahaman objek disamakan dengan tujuan, sehingga pengertiannya menjadi rancu bahkan kabur. Jika diamati secara langsung, sebenarnya objek tidak sama dengan tujuan. Objek sama dengan sasaran, sedangkan tujuan hampir sama dengan harapan. Meskipun berbeda, tetapi antara objek dan tujuan memiliki hubungan yang berkesinambungan. Sebab objeklah yang mengantarkan tercapainya tujuan. Sebagai sistem filsafat, epistemologi atau teori pengetahuan yang untuk pertama kali digagas oleh Plato, ini memiliki objek tertentu. Objek epistemologi ini menurut Jujun Suryaswamantri berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan. Sebab sasaran itu merupakan suatu tahap perantara yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Tanpa suatu sasaran, mustahil tujuan bisa terrealisir. Sebaliknya, tanpa suatu tujuan, maka sasaran menjadi tidak terarah sama sekali. Selanjutnya, apakah yang menjadi tujuan epistemologi tersebut? Martin mengatakan, tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan, apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan, kendatipun keadaan ini tak bisa dihindari, akan tetapi yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah hal lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian untuk definisi epistemologi sendiri adalah epistemologi istilah. Epistemologi berasal dari kata Yunani epistem, berarti pengetahuan, dan logos berarti teori atau ilmu. Sehingga epistemologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji karakteristik, sumber, nilai, media, dan batasan pengetahuan. Epistemologi dapat diartikan sebagai studi filosofis tentang asal, struktur, metode-metode, kesohihan, dan tujuan pengetahuan. Oleh karenanya, epistemologi berusaha menjelaskan apa yang disebut kebenaran dan menjalankan cara yang dapat membantu diperolehnya kebenaran. Epistemologi juga disebut logika, yaitu ilmu tentang pikiran. Akan tetapi, logika dibagi menjadi dua. Yang pertama, logika minor, dan yang kedua, logika mayor. Logika minor mempelajari struktur berpikir dan dalil-dalilnya seperti silogisme. Sedangkan logika mayor mempelajari hal pengetahuan, kebenaran, dan kepastian yang sama dengan ruang lingkup epistemologi. Lalu,
cara memperoleh pengetahuan yang benar. Dalam mendapatkan pengetahuan yang benar menurut epistemologi, kita dapat menggunakan metode ilmiah dengan menggabungkan cara berpikir deduktif dan induktif dalam membangun pengetahuan, melakukan pendekatan secara rasional, dan digabungkan dengan pengalaman empiris manusia. Adapun tahapan dalam kegiatan ilmiah yaitu yang pertama, perumusan masalah, yang kedua, kerangka berpikir, yang ketiga, perumusan hipotesis, yang keempat, pengujian hipotesis, yang kelima, penarikan kesimpulan, yang keenam, struktur penyusunan pengetahuan ilmiah. Ukuran kebenaran pengetahuan. Jika ada seseorang yang mempermasalahkan dan ingin membuktikan apakah pengetahuan itu bernilai benar, seseorang harus menganalisa terlebih dahulu cara, sikap, dan sarana yang digunakan untuk membangun suatu pengetahuan. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang kebenaran, yaitu yang pertama, the correspondence theory of truth, yaitu kebenaran atau keadaan benar itu berupa kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan apa yang sungguh merupakan halnya atau faktanya. Yang kedua, the consistence theory of truth, yaitu kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta atau realitas, tetapi atas hubungan antara putusan itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa kebenaran ditegaskan atas hubungan antara yang baru itu dengan putusan-putusan lainnya yang telah kita ketahui dan kita akui kebenarannya. Yang ketiga, the pragmatic theory of truth, yaitu bahwa benar atau tidaknya suatu ucapan, dalil, atau teori semata-mata bergantung kepada berfaedah tidaknya ucapan, dalil, atau teori tersebut dalam bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupannya. Nah, di sini aliran-aliran epistemologi terdapat 6 bagian. Yang pertama, empirisme. Kata empiris berasal dari kata Yunani empiriskos yang berasal dari kata empiria yang artinya pengalaman. Yang kedua, rasionalisme. Secara singkat, aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal manusia. Yang ketiga, positivisme. Tokoh aliran ini berpendapat bahwa indera itu sangat penting dalam memperoleh pengetahuan. Yang keempat, intuisionisme. Menganggap tidak hanya indera yang terbatas, akal juga terbatas. Yang kelima, kritisme. Aliran ini muncul pada abad ke-18, suatu zaman baru di mana seseorang ahli pemikir yang cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dengan empirisme. Dan yang terakhir, idealisme. Suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan jiwa dan roh. Kemudian struktur pengetahuan ilmiah mencakup 5 kelompok unsur. Yang pertama, objek sebenarnya. Yang kedua, bentuk pernyataan. Yang ketiga, ragam proposisi. Yang keempat, ciri pokok. Dan yang kelima, pembagian sistematis. Nah, di sini penjelasan untuk yang pertama dari struktur, yaitu objek sebenarnya. Objek sebenarnya, setiap ilmu punya sasaran atau objek. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, objek material, yaitu fenomena di dunia yang ditelaah oleh ilmu. Terbagi menjadi 6 bagian lagi. Yang pertama, ide abstrak. Yang kedua, benda fisik. Yang ketiga, jasad hidup. Yang keempat, rohani. Yang kelima, peristiwa sosial. Dan yang terakhir, proses tanda. Dan yang kedua adalah objek formal, yaitu mencakup pusat perhatian dalam penelaahan ilmuwan terhadap fenomena itu.
Bentuk-bentuk pernyataan. Berbagai keterangan mengenai objek sebenarnya itu dituangkan dalam pernyataan. Yang pertama, preskripsi. Memberi petunjuk atau ketentuan apa yang sebaiknya berlangsung. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi sendiri bersifat deskriptif dengan pemberian mengenai bentuk, susunan, dan lain-lain. Yang ketiga, eksposisi pola. Merangkum pernyataan yang memaparkan pola-pola. Dan yang terakhir, rekonstruksi historis. Menceritakan dengan menjelaskan atau alasan yang diperlukan dalam pertumbuhan sesuatu pada masa lampau. Ragam proposisi. Yang pertama, asas ilmiah atau prinsip. Proposisi yang mengandung kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang telah diamati. Proposisi asas ilmiah atau prinsip ini adalah generalisasi fakta-fakta yang sejenis yang disebut konsep. Yang kedua, kaidah ilmiah atau hukum. Proposisi yang mengungkap hubungan tertib yang dapat diperiksa kebenarannya. Dan yang terakhir, teori ilmiah. Proposisi yang saling berkaitan secara logis untuk memberikan penjelasan mengenai sejumlah fenomena ini. Proposisi ini dimungkinkan munculnya postulat atau asumsi yang tidak perlu diuji kebenarannya. Adapun ciri pokoknya, yang pertama rasionalis, yakni ilmu bersumber pada pemikiran rasional yang mematuhi kaidah-kaidah logika. Yang kedua, keumuman, ilmu sama tapi tidak tergantung siapa yang menemukan atau yang mengungkapkan. Yang ketiga, variabilitas, ilmu dapat diuji kebenarannya. Yang keempat, objektivitas, kebenaran tidak bersifat individual. Dan yang terakhir, komunalitas, yakni ilmu dapat digunakan oleh semua orang. Pembagian sistematis. Pengetahuan ilmiah atau ilmu dibagi secara sistematis dan diperinci lebih lanjut yang merupakan isi substansif dari ilmu. Pembagian ilmu yang terbaru dalam Ensiklopedia Britannica pada tahun 1982 sendiri. Yang pertama adalah sejarah dan filsafat ilmu. Yang kedua, ilmu-ilmu fisis. Ketiga, ilmu-ilmu bumi. Yang keempat, ilmu-ilmu biologis. Yang kelima, ilmu-ilmu kedokteran. Dan yang keenam, ilmu sosial dan psikologi. Serta yang terakhir, ilmu teknologis. Jarum sejarah pengetahuan. Kemunculan ilmu pengetahuan di Eropa dimulai pada zaman Yunani kuno. Periode ini sangat penting dalam peradaban manusia karena pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dan pola pikir metosintris yang sangat mengandalkan mitos dalam penjelasan fenomena alam, dalam pola pikir logosentris yang sangat memperhatikan penggunaan kualitas dalam memahami fenomena alam. Kemunculan sains di Eropa bermula dari filsuf-filsuf Yunani yang mendiami pantai dan pulau-pulau Mediterranean Timur di akhir abad sampai ke-5 Masehi. Setiap jenis pengetahuan ini mempunyai ciri-ciri yang spesifik mengenai apa, bagaimana, dan untuk apa pengetahuan tersebut disusun.
Ketiga landasan ini saling berkaitan. Jadi, ontologi ilmu terkait dengan epistemologi ilmu, dan epistemologi ilmu terkait dengan aksiologi ilmu, dan seterusnya. Jadi, kalau kita membicarakan epistemologi ilmu, maka hal ini harus dikaitkan dengan ontologi dan aksiologi. Pengetahuan dikumpulkan oleh ilmu dengan tujuan untuk menjawab permasalahan kehidupan yang sehari-hari dihadapi manusia, dan untuk digunakan dalam menawarkan kemudahan kepadanya. Pengetahuan ilmiah alias ilmu dapat diibaratkan sebagai alat bagi manusia dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya. Pemecahan tersebut pada dasarnya adalah dengan meramaikan dan mengontrol gejala alam. Oleh sebab itu, sering dikatakan bahwa dengan ilmu manusia mencoba memanipulasi dan menguasai alam. Hubungan epistemologi dengan logika. Ilmu logika sendiri adalah suatu ilmu yang mengajarkan tentang metode berpikir benar, yakni metode yang digunakan oleh akal untuk menyelami dan memahami realitas eksternal, sebagaimana adanya dalam penggambaran dan pembenaran. Dengan memperhatikan definisi ini, bisa dikatakan bahwa epistemologi, jika dikaitkan dengan ilmu logika, dikategorikan sebagai pendahuluan dan mukaddimah. Karena apabila kemampuan dan validitas akal belum dikaji dan ditegaskan, maka mustahil kita membahas tentang metode akal untuk mengungkap suatu hakikat, dan bahkan metode-metode yang ditetapkan oleh ilmu logika masih perlu dipertanyakan dan direkonstruksi. Walhasil, masih menjadi hal yang diragukan. Hubungan epistemologi dengan filsafat. Pengertian umum filsafat adalah pengenalan terhadap eksistensi atau ontologi, realitas eksternal, dan hakikat keberadaan. Sementara filsafat dalam pengertian khusus metafisika adalah membahas kaidah-kaidah umum tentang eksistensi. Dalam dua pengertian tersebut telah diasumsikan mengenai kemampuan, kodrat, dan validitas akal dalam memahami hakikat dan realitas eksternal. Jadi, epistemologi dan ilmu logika merupakan mukadimah bagi filsafat. Hubungan epistemologi dengan ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan metode penafsiran kitab suci. Jadi, epistemologi berperan sentral sebagai alat penting bagi kedua ilmu tersebut, khususnya pembahasan yang terkait dengan kontradiksi ilmu dan agama, atau akal dan agama, atau pengkajian seputar pluralisme dan hermeneutik. Karena akar pembahasan ini terkait langsung dengan pembahasan epistemologi. Tingkatan kebenaran epistemologi. Adapun menurut Ansri itu mempunyai 4 tingkatan, yaitu 1. Kebenaran wahyu, 2. Kebenaran spekulatif filsafat, 3. Kebenaran positif ilmu pengetahuan, dan yang terakhir nomor 4 yaitu kebenaran pengetahuan biasa. Pokok-pokok bahasan epistemologi. Cangkupan pokok bahasan yakni apakah subjek epistemologi adalah ilmu secara umum atau ilmu dalam pengertian khusus seperti ilmu husuli. Ilmu itu sendiri memiliki istilah yang berbeda dan setiap istilah menunjukkan batasan dari ilmu itu. Istilah-istilah ilmu tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, makna
leksikal ilmu adalah sama dengan pengedaran secara umum dan mencakup segala hal yang hakiki, sains, teknologi, keterampilan, kemahiran, dan juga meliputi ilmu-ilmu seperti huduri, husuli, ilmu Tuhan, ilmu para malaikat, dan ilmu manusia. Yang selanjutnya, ilmu adalah kehadiran atau huduri dan segala bentuk penyingkapan. Istilah ini digunakan dalam filsafat Islam. Makna ini mencakup ilmu husuli dan ilmu huduri. Yang selanjutnya, ilmu yang hanya dimaknakan sebagai ilmu husuli, di mana berhubungan dengan ilmu logika atau ilmu mantik. Yang selanjutnya, ilmu adalah pembenaran atau at-tasdiq dan hukum yang meliputi kebenaran yang diyakini dan belum diyakini. Yang selanjutnya, ilmu adalah pembenaran yang diyakini. Yang selanjutnya, ilmu ialah kebenaran dan keyakinan yang bersesuaian dengan kenyataan dan realitas eksternal. Dan yang terakhir, ilmu adalah keyakinan benar yang bisa dibuktikan. Macam-macam epistemologi. Yang pertama, epistemologi metafisis. Epistemologi yang mendekati gejala pengetahuan yang bertitik tolak dari pengandaian metafisika tertentu. Epistemologi macam ini berangkat dari suatu paham tertentu tentang kenyataan, lalu membahas tentang bagaimana manusia mengetahui kenyataan tersebut. Yang nomor 2, epistemologi skeptis. Dalam epistemologi ini, kita perlu membuktikan dulu apa yang kita dapat ketahui sebagai sungguh nyata atau benar-benar tak dapat diragukan lagi, dengan menganggap sebagai tidak nyata atau keliru segala sesuatu yang kebenarannya masih dapat diragukan. Kesulitan dengan metode pendekatan ini adalah apabila orang sudah masuk sarang skeptisme dan konsisten dengan sikapnya, tak gampang menemukan jalan keluar. Yang nomor 3, epistemologi kritis. Epistemologi ini tidak memprioritaskan metafisika atau epistemologi tertentu, melainkan berangkat dari asumsi, prosedur, dan kesimpulan, pemikiran akal sehat ataupun asumsi, prosedur, dan kesimpulan pemikiran ilmiah sebagaimana kita temukan dalam kehidupan. Lalu kita coba tanggapi secara kritis asumsi, prosedur, dan kesimpulan tersebut. Kesimpulan, epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validitas atau sah berlakunya pengetahuan itu. Secara global, epistemologi berpengaruh terhadap peradaban manusia. Suatu peradaban sudah tentu dibentuk oleh teori pengetahuannya. Epistemologi mengatur semua aspek studi manusia, dari filsafat dan ilmu murni sampai ilmu sosial. Epistemologi dari masyarakatlah yang memberikan kesatuan dan koherensi pada tubuh. Ilmu-ilmu mereka itu suatu kesatuan yang merupakan hasil pengamatan kritis dari ilmu-ilmu dipandang dari keyakinan, kepercayaan, dan sistem nilai mereka. Macam-macam epistemologi, yaitu yang pertama epistemologi metafisis,
Yang kedua, epistemologi skeptis. Dan yang ketiga, epistemologi kritis.